Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Doa kami Bapak Ibu Saudara, semua kita dalam penyertaan Tuhan yang sempurna, semua kita sehat. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang sakit, doa kami supaya Bapak Ibu Saudara mengalami mujizat yang dari Tuhan. Hari ini saya akan membawakan renungan firman Tuhan dengan tema perlindungan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur 91 ayat 9 sampai 10. Mari kita baca bersama-sama. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat situasi yang sedang terjadi hari-hari terakhir ini, begitu menggentarkan, begitu mengerikan. Kalau masa pandemi kira-kira kurang lebih 1,5 tahun lamanya, baik varian baru, kita melihat bagaimana banyak orang sedang berkabung, banyak juga orang yang sedang terpapar. Ada juga hari-hari terakhir ini benua Eropa, kita menyaksikan bagaimana mereka juga dilanda banjir, dilanda badai. Sehingga belum selesai masalah yang satu, muncul lagi masalah yang lain. Membuktikan Bapak Ibu Saudara bahwa bumi ini sudah tua. Ada banyak prediksi-prediksi orang tentang kiamat. Ada banyak orang berkata tentang hari-hari ini begitu banyak yang menakutkan. Tetapi percayalah Bapak Ibu Saudara, ternyata di tengah-tengah badai pun tetap ada penyertaan perlindungan Tuhan bagi kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, walaupun dunia ini sedang dilanda oleh malapetaka, semua itu sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan. Sudah dinubuatkan baik hal-hal yang terjadi maupun yang akan datang. Lalu apa yang jadi pegangan dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara? Di masa pandemi yang sulit seperti sekarang ini, keadaan ekonomi yang sedang tergoncang, kepada siapakah kita berlindung? Hanya satu tempat perlindungan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Hari-hari terakhir ini Bapak Ibu Saudara, kita harus bijak dalam menjalani kehidupan ini. Seperti Bapak Ibu Saudara, saat bencana pandemi seperti saat ini, kita tetap taat prokes. Betul Tuhan perlindungan kita, tapi kalau kita tidak taat kepada prokes Bapak Ibu Saudara, kita kan bisa menularkan dan juga ditularkan oleh orang lain. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, siapapun yang sedang mendengar saat teduh hari ini, walaupun mungkin situasi pandemi mulai menurun karena PPKM, tetaplah kita taati prokes. Karena ketika kita taat kepada pemerintah, itu juga adalah kita sedang melakukan firman Tuhan. Kemudian apalagi yang kita lakukan Bapak Ibu Saudara? Kita selalu percaya akan perlindungan Tuhan. Melindungi kita dari apa Bapak Ibu Saudara? Kalau kita baca Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan 16. Bahwa Tuhan melindungi kita dari bahaya penyakit asal kita duduk dan bermalam dalam perlindungan dan kubu pertahanan Tuhan. Mungkin yang menjadi pertanyaan bagi kita berkata begini, kalau memang Tuhan melindungi aku, kenapa Tuhan mengambil keluargaku yang sangat kusayangi? Bapak Ibu Saudara, kematian atau orang-orang yang kita kasihi yang meninggal bukan karena soal virusnya, tapi karena memang sudah waktunya dia pulang ke rumah Bapa. Kematian itu adalah kedaulatan Tuhan. Tetapi firman Tuhan berjanji kepada kita, melindungi kita. Untuk itu percayalah kepada perlindungan Tuhan. Kemudian melekatlah hati kita hanya kepada Tuhan, sebab Dia sumber segalanya. Kata melekat di situ bisa juga mencintai Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, karena Tuhan terlebih dahulu sudah mengasihi kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, bangun mesbah doa kita, bangun persekutuan kita yang intim dengan Tuhan. Melekatlah kepada Tuhan, maka di tengah badai apapun, Tuhan bisa menyertai hidup kita. Carilah aku maka kamu akan hidup, kata Amos 5 ayat 4. Carilah Tuhan. Dengan kata lain, teruslah kita melekat kepada Tuhan. Kemudian tidak usah gentar terhadap segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita.
percayakan seluruh hidup kita kepadanya. Dia pemilik tunggal kehidupan kita. Ketika kita mendengar seluruh hal yang terjadi dalam dunia ini, itu akan membuat kita gentar, takut. Tapi ketika kita mempercayakan seluruh kehidupan kita, maka roh Tuhan itu memberikan kekuatan baru kepada kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesuslah sumber perlindungan kita. Tuhan Yesuslah sumber segalanya bagi kita. Untuk itu tiap saat datanglah kepada sumber itu yang menjadi perlindungan selama-lamanya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong sangat terbukti. Tuhan Yesus memberkati.